Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Sehat semua, amin. Kembali kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Ada suatu kebanggaan bisa menatap muka saudara. Sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng hari ini, amin. Biasa pakai larang kan gak ganteng, pakai larangan kurang-kurang cantik. Tapi sekarang sudah cantik, sudah ganteng. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Iya, Tuhan Yesus baik. Bagi saudara yang belum punya masker, nanti minggu depan tolong bawa masker ya. Amin. Kalau gerak seperti ini aja nggak apa-apa. Itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini adalah ucapkanlah berkat. Amin. Sama-sama katakan berkat. Iya, mari kita membuka kitab kita Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Efesus pasal 4 ayat 29. Iya, puji Tuhan. Sama-sama kita membaca ya. Sudah siap membaca, amin? Iya. Efesus pasal 4 ayat 29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita, memberitahu kepada kita, jangan pernah pakai perkataan kotor. Amin. Yang Tuhan mau melalui firman ini, ucapkanlah berkat. Apa itu ucapkan berkat? Yaitu membangun orang lain. Kata-kata kita ini harus membuat orang damai. Amin. Jangan membuat orang sakit hati. Itu namanya berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks ayat ini menunjukkan kepada manusia baru. Manusia baru artinya apa? Manusia yang sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau orang belum bertobat, susah itu mengatakan kata-kata berkat. Betul. Makanya saudara bisa melihat orang dengan perkataannya. Apakah dia sudah bertobat atau belum? Saya pengalaman kerja di pabrik di Medan. Saya 6 tahun di sana. Kata-kata yang keluar di setiap karyawan tidak ada yang pernah yang bagus. Yang keluar apa? Nama-nama binatang, nama-nama kotoran. Maaf kata, al-kelamin pun diucapkan. Betapa jahatnya. Ciri-ciri manusia lama. Manusia lama maksudnya adalah manusia yang belum bertobat. Tapi firman ini mengajarkan kita harus menjadi manusia baru. Amin. Manusia baru itu mengeluarkan kata-kata yang membangun, mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Amin. Saudara bisa koreksi sendiri. Sering katakan makian atau kata-kata ucapan kotor, jelek atau yang baik. Sering itu dilakukan atau enggak. Kita bisa menilai diri kita sendiri, tidak usah kita nilai orang lain. Amin. Orang yang menjadi manusia baru adalah manusia yang selalu mengeluarkan kata-kata berkat. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ayo kita sama-sama membuka Alkitab kita.
1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Manusia lama dulunya baik togel. Kalau sudah dalam Kristus jangan lagi. Amin. Manusia lama dulunya suka bersungut-sungut. Kalau manusia baru di dalam Tuhan harus suka bersyukur. Amin. Manusia lama suka minum tua. Tua lagi. Tua. Manusia baru tidak suka lagi. Yang suka minumnya apa? Air putih. Amin. Air putih, teh manis, teh susu, teh telur. Nanti kalau beli kasih saya. Amin. Haleluya. Itu manusia baru. Jadi manusia barulah yang bisa mengeluarkan kata-kata berkat. Kalau manusia belum bertobat, jarang itu saya lihat. Jarang sekali saya lihat kata-katanya bagus. Suka kalian mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata binatang, kata-kata yang jelek. Suka sekali. Saudara suka nggak? Nggak. Amin. Sikit-sikit om. Itu sama aja dengan manusia lama. Sikit-sikit pun tidak boleh. Kalau manusia baru itu, manusia yang sudah bertobat, tinggalkan semua manusia lamanya. Nggak boleh dihidupi lagi. Amin. Jangan sikit-sikit aja. Sekali om, nggak ada tahu Tuhan itu. Tahu lah. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya melihat pengertian dari ucapkanlah berkat itu terdiri dari dua kata, yaitu ucap dan berkat. Ucap itu pengertiannya adalah kata yang keluar dari mulut. Itu namanya ucapan. Yang keluar dari mulut kita ini adalah ucapan. Kata-kata ini itu ucapan. Kemudian berkat itu karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu berkat. Jadi ucapkanlah berkat, pengertiannya apa? Pengertian dari ucapkanlah berkat adalah perkataan yang mendatangkan kebaikan. Amin. Perkataan yang membangun orang lain, itu namanya berkat. Makanya kitab Yakobus mengatakan dari mulut yang satu tidak boleh keluar berkat dan kutuk. Amin. Ayo kita membaca supaya jelas. Nanti saudara pikir saya berbohong. Yakobus pasal 3 ayat 10. Yakobus pasal 3 ayat 10. Ayo silakan buka. Yakobus pasal 3 ayat 10. Sama-sama kita membaca ya. Yakobus pasal 3 ayat 10. 1, 2, 3. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Amin. Jadi saudara pilih mana? Keluarkan kata kutuk atau keluarkan kata berkat? Hah? Berkat. Amin. Makanya ada banyak nama orang berkat. Karena itu baik. Berkat itu tidak pernah buruk. Amin. Berkat itu tidak pernah jelek. Berkat itu selalu membuat kita senang. Itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dari mulut ini tidak boleh bercabang. Seperti lidah ular kan bercabang. Saudara tidak boleh bercabang hati. Saudara dan saya tidak boleh bercabang mulut ini. Harus AA, BB, CC sampai Z dulu nggak apa-apa. Yang penting tetap mulutnya. Amin. Hari ini A, besok B. Hari ini B, besoknya C. Mana yang mau diikuti? Saudara yang kasih Tuhan, dari mulut yang satu ini harus keluar kata-kata berkat. Waktu terjadi virus corona ini yang keluar dari mulut saudara apa? Haleluya. Tutup aja gereja itu om. Ngapain lagi ada tuh? Apa yang keluar dari mulut? Saudara pikirkan. Orang lain betul semua om. Tutup aja gereja itu. Gak usah lagi gereja-gereja. Seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ucapkan berkat. Amin. Apalagi bantuan lama kali datang. Mana yang pemerintah
nggak berhenti. Saudara berkat Tuhan, ucapkanlah berkat. Suatu ketika 2 tahun yang lalu ada di Kabanjahe itu di Tanah Karo, sungai yang terpanjang adalah namanya Sungai Lobiang. Saudara kalau Kabanjahe tahu Lodah ya? Lodah itu terus ke sana sampai ke Desa Kalibata, terus ke sana ke arah Jalan Kota Cane. Itulah sungai terpanjang di Tanah Karo. Nah, pada saat itu ada orang yang mabuk terjun masuk dalam, gara-gara mabuk sama sepeda motornya, masuk dalam. Akhirnya tenggelamlah di sungai itu. Dan sudah berapa hari dicari-cari, nggak dapat orangnya. Namun suatu ketika keluarga itu memanggil tim doa. Saya kurang tahu tim doa dari mana, pokoknya itu dari Tuhan. Tim doa datang ke sungai itu. Di sungai itu kan ada jembatan untuk menghubung ke kampung seperti itu. Nah, kemudian waktu itu seluruh tim doa, ada sekitar puluhan orang lah. Seluruh tim doa mengucapkan kata-kata berkat. Kami memberkati Sungai Lobiang ini, kami memberkati dalam nama Yesus. Ini bukan angker, ini baik, sungai ini baik. Terus diberkati sambil tumpang tangan. Ada juga yang ambil botol aqua, terus disiramkan. Dalam nama Yesus kami memberkati, kami memberkati. Kemudian tim pencarian juga mencari, menyusuri seluruh sungai itu. Saudara yang kasih Tuhan, terus sepanjang hari itu diberkati, terus diberkati sungai itu. Memang katanya, saya dulu juga SMP dekat sungai itu, sekolah saya. Memang menurut katanya dulu, sungai itu sangat angker. Siapa yang tenggelam di dalam tidak pernah dapat. Karena di sana setan yang ngeri katanya. Tapi Tuhan Yesus lebih ngeri, amin. Amin. Setannya ngeri katanya. Dan kemudian seluruh tim doa itu beserta orang-orang yang berkumpul di situ terus mengatakan berkat. Di dalam nama Yesus kami memberkati sini, kami memberkati. Pada saat berdoa di situ sambil memberkati, muncul mayatnya. Padahal sudah berapa hari nggak dapat. Muncul, pluk katanya. Memang sudah apa? Sudah agak sedikit kembang begitu mayatnya itu. Jadi diangkat. Semua bersorak, puji Tuhan, haleluya. Betapa penting kata-kata berkat. Amin. Amin. Sangat penting kata-kata berkat. Jangan sepelekan. Karena apa yang kita katakan itu akan datang kepada kita. Haleluya. Kalau kita katakan hal yang buruk, maka hal yang buruk itu menimpa kita. Kalau kita mengatakan hal yang baik, maka hal itu akan menimpa kita juga dan mendatangi kita. Jadi jangan sembarangan bicara. Kenapa saudaraku? Matius pasal 12 ayat 36. Mari kita membuka kitab kita. Matius pasal 12 ayat 36. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Matius 12 ayat 36. Iya. Sampai 37 ada nanti ya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan hidup. Jadi semua yang keluar dari mulut kita ini kelak kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Makanya hati-hati mulai dari sekarang berkata-kata yang baik. Amin. Walaupun kita sekarang ini kena virus corona, seluruh Indonesia katakanlah kata berkat. Selalu katakan Indonesia dipulihkan. Si tunggal yang dijaga Tuhan. Amin. Saya tidak akan pernah kena virus corona. Seperti itu. Kami sama Tante selalu berdoa pagi begitu, saling memberkati. Kami tidak akan kena virus corona.
kami sehat. Darah Yesus membungkus kami. Seperti itu. Amin. Sama-sama ikuti saya. Kita sama-sama memberkati Indonesia. Sama-sama ikuti saya ya. Indonesia. Kurang kuat dong. Indonesia. Jangan begitu. Ayo ya, sekali lagi. Indonesia. Diberkati Tuhan. Dijagai Tuhan. Virus corona hilang dari Indonesia. Situ Galeng dijagai Tuhan. Haleluya. Mari kita tangan bagi Tuhan. Tapi bilang haleluya. Seperti itu. Sekali lagi. Haleluya. Itu baru manusia baru. Udah hilang manusia lamanya. Amin. Pulang nanti dari sini tidak ada lagi orang merokok, tidak lagi minum tua, tidak lagi minum mentogel. Amin. Tunggulah dulu Bang. Sabar-sabar aja. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita harus mengucapkan berkat? Perhatikan baik-baik. Dengarkan. Kapan kita harus mengucapkan kata-kata berkat? Yang pertama, ketika mengalami kesulitan. Haleluya. Waktu sulit, apa yang keluar dari mulut kita? Waktu nggak ada lagi beras di rumah, apa yang keluar? Harusnya saudara keluarkan dalam nama Yesus, penuh kau goli. Amin. Dalam nama Yesus, penuh kau ambil dengan beras. Kalau kurang, kalau nggak ada lagi isinya, itu kata-kata berkat. Tuhan akan mengirim entah dari mana aja pun. Tuhan akan mengirim, betul. Kami pernah nggak ada lagi beras di rumah. Iya betul ini. Kami percaya mujizat 2 ikan 5 roti terjadi. Tiba-tiba datang 2 goli beras. Haleluya. Tepuk tangan dong. Seperti itu. Karena kata-kata berkah. Kalau nggak ada lagi isi dompetnya, pegang dalam nama Yesus. Dompet ini penuh dengan uang. Haleluya. Besok saudara dapat borongan 1 hektar ladang potong cabai bagaimana? 1 hektar 5 juta loh. Haleluya. Bisa terjadi kalau kita ucapkan kata-kata berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu ayat, Matius pasal 14 ayat 15. Matius pasal 14 ayat 15. Ya. Ayo sama-sama kita membuka Matius 14 ayat 15. Ayo sama-sama kita membaca ya. Saya mau mendengar suara saudara ya. Nanti saudara melihat saya lama-lama ngantuk seperti ini. Jadi tolong membaca ya dengan kuat. Amin. Iya. Oke. Baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bicara marah murid-murid itu datang kepada Tuhan dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman ini menceritakan bagaimana ketika 5.000 orang diberi makan oleh Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Ketika mereka mengikuti Yesus, sudah sore dan sudah malam. Kampung jauh. Apa yang harus dilakukan? Murid-murid bertanya, bagaimana ini? Bagaimana ini? Orang 5 orang itu terhitung laki-laki. Kalau bersama perempuan berapa? Kali 2 berarti 10.000. 10.000 orang. 10.000 orang yang mau dikasih makan. Di mana ambil? Dan biayanya juga berapa? Satu bungkus nasi berapa sekarang? 20.000 ya? Ya. Ketahuan saudara juga pernah beli nasi ya? Gak ada yang tahu berapa. Baguslah gak usah beli banyak nasi. Harus masak di rumah. Amin ibu-ibu. Jangan malas masak ya. Amin. Mama jangan cuma amin. Yang lain malas om. Suruh aja beli suami ya. Suruh. Saudara
Kita jual 20.000 sekarang harganya kan? Itu nasi ayam itu pakai ayam. Kali 10.000 berapa coba ini? Hah? Pintar kali-kali ya. Hitung uang pintar kali bagus lah. Memang harus pintar hitung uang. Kalau nggak ditekohi orang kita. Saudara gue Yesus 200 juta biaya dari mana memberi makan 10.000 orang? Dari mana? Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ini yang perlu kita tiru. Mari kita membaca ayat 19. Ayat 19. Perlu kita contoh yang dilakukan oleh Yesus. Ayat 19. Ayo. Sama-sama kita membaca ya. 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Haleluya. Yesus sendiri mengucapkan berkat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang 2 ikan 5 roti tadi bisa memberi makan 5.000 orang. Amin. 5.000 orang yang terhitung hanya laki-laki saja. Genapnya 10.000 orang. Jadi saudara yang Tuhan, di masa kesulitan, saudara lakukan apa? Itu sangat penting. Apa tindakan saudara? Itu sangat penting. Kalau mengalami masa-masa sulit, katakanlah berkat. Amin. Saya berkati uang. Saya berkati uang. Saya diberkati Tuhan. Uang saya pasti berlimpah. Dompet saya pasti penuh. Amin. Beras saya pasti penuh di rumah. Harus katakan seperti itu. Kalau suaminya nakal, katakanlah engkau suamiku baik. Engkau suamiku paling ganteng sedunia. Tidak ada yang paling ganteng selain kamu. Amin. Engkau istriku yang cerewet. Engkau istriku yang paling lembut, lemah lembut, tidak pernah cerewet. Amin. Engkau bintang film dalam hatiku, artis sinetron yang luar biasa cantiknya. Amin. Katakan seperti itu. Maka itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kata-kata kita ini mengandung iman, saudara. Jadi jangan pernah mengucapkan hal-hal yang negatif ketika kita mengalami masa sulit. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Coba kita saling lihat kiri kanan. Hai, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Hai, dadah. Bilang. Ayo, kok ada pulang. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai, jangan ngantuk. Hai. Harus taat, saudara. Taat ini gembala yang sungguh. Gembala. Amin. Jangan malu-malu pula. Apa? Coba ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo tepuk tangan saudara. Karena suasana ini agak panas. Jadi kadang-kadang tidurlah. Ada setan yang tidurlah. Jangan. Lawan, semangat. Amin. Ikuti saya. Mari kita. Kuat. Sekali lagi, mari kita. Semangat. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Saudara semuanya semangat. Puji Tuhan. Jadi saudara yang Tuhan, yang pertama, kapan kita ucapkan berkat? Ketika mengalami sulit. Amin. Kemudian yang kedua, kapan kita mengucapkan berkat? Di saat merasa kecewa. Saudara pernah kecewa enggak? Sering kok? Enggak ya? Sekali-sekali ya? Amin. Nah, mari kita membuka kitab kita Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayo kita membuka kitab Ayub. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Mari kita sama-sama membaca. Mari kita sama-sama membaca ya. Saudara siap membaca? Amin. Ya, sama-sama kita membaca. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22.
1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Ayub lakukan seperti ini? Apa yang dialami oleh Ayub? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika datang iblis kepada Tuhan mengatakan begini, Ayub itu wajarlah Tuhan berkati. Karena apa? Tuhan yang menjaga dan melindungi di dalam hidupnya, dia wajar diberkati. Itu kata iblis. Bagaimana kalau Tuhan tidak menjaga dia? Bagaimana kalau Tuhan serahkan dia kepada aku, kata iblis? Mana mungkin dia sembah Tuhan? Mana mungkin dia memuji Tuhan, katanya. Dan apa kata Tuhan pada iblis? Semua yang ada pada dia kuserahkan padamu, hanya nyawanya aja milikku. Itu kata Tuhan. Kemudian iblis berkuasa atas seluruh hidup Ayub. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi dalam kehidupan Ayub, yang pertama, lembu sapinya dirampok waktu membaca. Jumlah lembu sapinya itu kira-kira 500 ya. Kira-kira 500. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi? Api dari langit membakar kambing dombanya. Kambing dombanya juga banyak sekali. Selanjutnya, ada orang Kasdim yang merampoki unta-untanya. Belum lagi selesai, angin ribut menimpa, membunuh mati anaknya 10 orang jumlahnya, bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, datang lagi yang lain. Belum selesai yang lain, datang lagi yang lain lagi. Jadi bertubi-tubi. Ayub kecewa gak? Kecewa. Mungkin saudara mengalami seperti itu. Belum pun selesai panen bawang, udah datang yang namanya itu musuh. Belum pun selesai panen kentang, udah datang lagi yang namanya belut. Panen ini nggak ada buah, panen ini nggak ada buah. Apa yang saudara lakukan? Dan Ayub mengatakan di sini, terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kalau ditaksir kira-kira berapa kerugian Ayub? Saya mencatat di sini saudara ya. Kerugian Ayub yang mati itu 7.000 kambing dombanya. 7.000 kambing domba. Kemudian 3.000 unta. Selanjutnya 500 pasang lembu. Itu yang mati. Kemudian itu yang hilang dari dia. Kemudian anaknya mati 10 orang. Coba bayangkan. Bukan hanya itu aja, istrinya pun meninggalkan dia. Haleluya. Betapa jahatnya istri itu. Pas ada kekayaan, sayangku, alabiku, cintaku. Tapi ketika sudah melarat, nggak ada lagi. Sana kamu, aku tidak kenal kamu. Saudaraku harus saling setia. Amin. Pak. Amin. Pak. Amin. Kalau dipanggil gembala jawab, Pak. Amin. Sekali lagi, Pak. Amin. Setia sama istri ya. Amin. Amin. Jangan selingkuh. Oh iya, saudara yang bilang ya. Haleluya. Bu. Oh iya, semangat ibu ini, apalagi masih muda. Bu. Sayangi suami ya. Amin. Walaupun menjengkelkan sekali, harus sayangi. Amin. Karena dia ajak gereja nggak mau Pak. Mungkin saudara bilang begitu, tapi harus sayangi. Amin. Amin. Jangan seperti istri Ayub. Ketika Ayub kaya, sayangku, cintaku. Tapi ketika Ayub melarat, ditinggalkan. Malah yang paling parahnya dia bilang, kutuki Tuhanmu itu. Ngapain lagi kamu menyembah Tuhanmu itu? Tuhanmu itu sudah menghancurkan semua hidupmu. Tapi apa
Masa yang enaknya aja kita terima haleluya, yang tidak enaknya haleluya? Begitu kata Ayub. Sana pergilah kamu kalau nggak mau sama saya lagi. Jadi jangan hanya enaknya datang diberkati kita melimpah, haleluya puji Tuhan. Tapi pas masa kesulitan, haleluya berdoa, lupa gereja, lupa sama om di gereja, nggak pernah kasih bawa sayur apa. Haleluya, puji Tuhan. Biasanya rajin bilang, walaupun tidak ada orang tetapnya bawa sayur ke gereja. Tapi sekarang udah tahu omnya nggak ada lagi sayur, makanya saya tanam sayur di belakang. Sebentar lagi ada lagi sop di situ. Udah saya tanam bibit apa namanya kangkung juga. Saudara, jangan haleluya, amin. Haleluya terus. Ingat omnya yang selalu, keluarga kepala yang selalu mendoakan supaya saudara dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Saudara setuju, amin? Oh, terima kasih banyak. Ada setuju. Saya akan melihat nanti akan antri sayur datang ke gereja, antri bawang datang ke gereja, antri tomat datang ke gereja. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara Tuhan. Namun ketika mengalami kekecewaan, merasakan kekecewaan, tapi Ayub mengucapkan berkat, terpujilah Tuhan. Apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Mari kita membuka kitab kita. Ayub pasal 42 ayat 10. Ya. Saya berharap saudara juga mengalami hal seperti itu. Ayub pasal 42 ayat 10. Ayo, mari kita sama-sama membaca. Ayub pasal 42 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Haleluya. Tepuk tangan dong. Itu kalau kita mengucapkan kata-kata berkat. Dulunya Ayub memiliki 7.000 kambing domba, jadi 14.000. 2 kali lipat. Dulunya Ayub memiliki unta 3.000, jadi 6.000. Dulunya Ayub memiliki 500 pasang lembu, jadi 1.000. 2 kali lipat harta kekayaan Ayub. Betapa pentingnya kita ucapkan berkat. Amin. Haleluya. Mulai saat ini saudara mau memberkati orang lain dengan kata-kata. Amin. Jangan pernah lagi keluarkan kata-kata memaki. Nah, kemudian saudara Tuhan, kita lanjut aja cepat-cepat aja. Yang ketiga, kapan kita mengucapkan berkat? Yang ketiga, walau kita disakiti. Ketika orang lain menyakiti saudara, apa yang keluar dari mulut itu penting. Ada orang yang pernah lewat saya, pas saya lewat itu dimakinya saya. Saya berusaha memberkati. Saudara Tuhan, kita tidak rugi memberkati, amin. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, walau kita disakiti, jangan membalas. Apa kata Tuhan tentang hal ini? Lukas pasal 6 ayat 27. Lukas pasal 6 ayat 27. Mari kita membuka. Lukas pasal 6 ayat 27. Sama-sama kita membuka kitab kita. Lukas pasal 6 ayat 27. Ya. Ya, ayo. Mari kita sama-sama membaca. Lukas pasal 6 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Haleluya. Mari kita lakukan hal seperti ini. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita yang ditambah-tambahkan berkat. Tapi kalau kita berbuat tidak baik dengan mengeluarkan kata-kata kotor, membalas dengan makian, kita yang rugi. Berkat Tuhan terhalang. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, berdoa bagi mereka yang mencaci kamu. Kata firman Tuhan.
itu hanya ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini, walaupun virus corona melanda seluruh Indonesia, katakan berkat. Amin. Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia disayangi Tuhan. Itu harus kita ucapkan. Si tunggaling disayang, dipelihara oleh Tuhan. Dan khusus kita ucapkan berkat bagi kita diri sendiri. Saya disayang Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Ikuti saya dulu. Ikuti saya bicara ya. Saya berharga di mata Tuhan. Saya spesial di mata Tuhan. Saya sangat disayang Tuhan. Amin. Nanti di rumah bapak sama ibu katakan sama istrinya, aku sayang kamu. Nanti di rumah ibu sama suaminya katakan, I love you Pak. Amin. Sanggup? Yang punya HP nanti kami kirim videonya ke saya. Saya mau lihat siapa yang jujur, siapa yang benar ini. Berani? Enggak mau, malu. Ngapain malu sama suami sama istri sendiri? Amin. Amin. Katakan seperti itu, maka itu pasti akan terjadi sampai kita masuk surga. Aku sayang kamu, kamu sayang saya. Amin. Saya sering berkata sama tante seperti itu. Halo Bima, emak. Yang belum nikah hati-hati, jangan itu emak katanya pula sama orang lain. Itu hak suami istri. Amin. Cinta gua lebih apa seperti itu. Orang suami sendiri, istri sendiri kok nggak salah, kok nggak dosa. Amin. Yang penting jangan bilang sama suami orang, "Halo cintaku." Jangan bilang sama istri orang, "Ayolah kita kawin lari." Jadi saudara berdua, mari kita ucapkan kata-kata berkat. Walaupun kadang-kadang mengalami sulit, walaupun kadang-kadang kecewa, walaupun kita disakiti oleh orang lain, maka Tuhan melimpahkan berkat bagi kita. Amin.